kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Bagaimana? Apakah Anda masih rutin melakukan medical check up? Ayo, berapa lama sekali? Sebulan sekali? 3 bulan sekali? Setahun sekali? Nggak apa-apa, yang penting rutin. Jangan sampai nggak pernah melakukan medical check up. Kenapa? Karena kami sering bilang, kita nggak boleh nggak tahu kondisi tubuh kita. Jangan-jangan selama ini kita punya masalah kesehatan tapi kita mengabaikannya. Dan tentunya saya ditemani oleh 2 sahabat saya, 2 ibu-ibu pintar, 2 praktisi kesehatan. Ada Mbak Lula dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Kang? Salam sehat. Ada bersama kami Pak Hamad dan juga Bu Iin. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ah, Bapak yakin sehat? Sehat, cuma tensinya aja tinggi ya. Cuma dalamnya aja. Oh, dalamnya gitu ya. Luarnya mas. Dari luar sih memang kayak sehat, senyumnya juga ramah, orangnya mukanya segar ya. Tapi nanti kita cerita ya, cari tahu apa dia yang salah dengan Pak Hamad ini. Pak Hamad kesibukannya apa aja sih? Kesibukannya ya di jalanan. Di jalanan sih bukannya. Maksudnya di jalan tuh gimana? Bekerja? Bertugas dibilang ekspedisi. Oh, di bidang ekspedisi, makanya hidupnya di jalanan. Memang apa? Ekspedisi kan? Ekspedisi. Mengantarkan barang gitu. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Kalau Bu Iin kesibukannya apa Bu Iin? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, oke. Nah pemirsa, supaya kita makin kenal seperti apa riwayat kesehatan dari Pak Hamad ini, yuk kita saksikan tayangannya. Ahmad Hajuli, ia tak pernah menyangka tubuhnya yang terasa sehat-sehat saja ini tiba-tiba mengeluhkan berbagai masalah kesehatan. Yang saya rasakan dari penyakit asam urat sama diabetes. Gejala diabetesnya saya tuh suka pusing, lemas, dan ngantuk. Tepatnya dimulai pada 3 tahun lalu, berat badan Ahmad yang sebesar 79 kg tiba-tiba menurun drastis menjadi 50-an kilogram. Penurunan berat badan ini pun disertai dengan badan lemas, kepala pusing, dan pandangan mata tampak menjadi lebih gelap. Ternyata hal ini disebabkan oleh diabetes. Kadar gula darahnya tercatat sampai 400. Terlalu banyak makan manis, minum manis, dan konsumsinya nasi itu agak berlebihan. Ahmad khawatir diabetes ini bisa membuatnya mengalami komplikasi. Ia pun berharap kesehatannya bisa segera membaik. Oke, itu adalah riwayat kesehatan dari Pak Ahmad yang membuat kita semua di sini geleng-geleng. Kok ada ya orang dengan angka yang tinggi-tinggi semua, tapi menjalani hidup biasa aja tuh, gitu kan ya. Banget gitu ya. Gula tinggi, nggak kerasa apa-apa. Tensi tinggi, nggak kerasa apa-apa. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Ahmad, Bu Iin, silahkan kerjasama karena kami akan menguji sebuah pernyataan. Silahkan dijawab dengan benar atau salah. Minum obat diabetes menyebabkan kelainan lambung. Kira-kira menurut Bapak ini benar atau salah? Benar sih. Apa? Kenapa Pak? Kenapa kira-kira Pak? Pengalaman pribadi ya? atau Ada gimana? rasa kan? Emang Ada rasa? Jadi tahun kemarin itu dia masuk rumah sakit. Diakibatkan karena obat yang dia sering setiap hari konsumsi, obat Oke. asam urat. Itu kan obat asam urat. Nah ini Iya. pertanyaannya obat diabetes. Oh, obat diabetes Obat itu gula, karena dia pernah lah juga waktu itu istilahnya. trauma juga, Trauma jadinya pernah juga. Tiap minum gitu. obat diabetes mual. Ya, suka begitu. Suka mual. Sampai muntah, Pak? Kalau muntah enggak? Enggak, perutnya tapi enggak enak. Nggak enak. Ngebek-bek kata dia. Begah-begah gitu ya, gak enak ya. Emang benar begitu? Oke, jawaban Bapak sama Ibu tidak tepat. Ya. Karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Saya jelaskan pelan-pelan untuk Bapak sama Ibu biar Bapak bisa berubah ya. Pemirsa di rumah juga simak sama-sama. Pertama, minum obat diabetes tidak menyebabkan kelainan lambung. Justru ketika Anda punya diabetes terus gak konsumsi obat, gula darah yang tinggi tidak terkendali, inilah yang menyebabkan kelainan lambung. Jadi bukan obatnya, tetapi karena gula darah yang tinggi bisa mengakibatkan sebuah keadaan yang kita sebut dengan gastropati diabetik. Jadi ada loh komplikasi dari diabetes yang mengakibatkan gangguan lambung. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kadar gula darah yang tinggi merusak saraf dan pembuluh darah di organ saluran pencernaan. Membuat lambungnya jadi males gerak. Saluran pencernaannya males gerak, ngeluarin enzim juga males. Terjadi apa? Numpuk terus-menerus makanan di sana. Makanya timbul rasa begah.
Tetapi perlu diingat bahwa ada beberapa obat diabetes yang dapat menyebabkan efek samping berupa rasa mual dan ada cara menyiasatinya. Rasa mual yang timbul bukan karena kelainan lambung, ya. Ketika Anda mengonsumsi diabetes, kenapa bisa timbul rasa mual? Karena penyerapannya terjadi pada lambung dan saluran pencernaan atas, itu yang memberikan efek rasa mual. Caranya nyiasatinnya gimana? Konsumsi obat diabetes untuk golongan tertentu ya yang menyebabkan rasa mual tersebut setelah makan, tepat setelah makan atau bersama dengan makanan. Ya, Jadi dalam arti adalah jangan tiba-tiba stop obatnya. Balik lagi ke dokter, konsultasikan, tanya cara minum obatnya seperti apa. Ya Pak ya? Oke Ngerti Pak, ya? Baik, ngerti baik. ya? Ngerti ya. Jangan sampai lepas obat Iya, loh. benar juga sih. Jangan obat yang dimusuhin ya. Oke, ya. Nah, jadi untuk pernyataan minum obat diabetes menyebabkan kelainan lambung, ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Kita belajar sama-sama. Oke, nah sekarang kita korek-korek Pak Ahmad ini dengan angka yang tadi luar biasa ditayangkan, dan sesaat sebelum kami melakukan rekaman syuting ini, kami periksa kondisi terakhir dari Pak Ahmad. Tensi yang pertama 215/98. Pak Ahmad punten ya, terasa pusing, tengkuk, nggak enak, kaku gitu nggak? Kaku-kaku gitu enggak? Selama ini saya nggak ada rasa. Nggak ada dirasa-rasa ya Nggak ada Pak rasa, ya? iya. Waduh. Nggak dirasa-rasa, tapi kalau dirasa-rasa ada. Rasa-rasa nggak ada juga. Nggak juga. Sorry, ini tensi setinggi begini, udah minum obat atau belum? Nggak minum obat. Nggak minum Pak. obat. Nggak minum Pak, obat. saran kami ya sebagai praktisi kesehatan, nanti setelah acara ini Bapak segera berobat ya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai ya Pak ya. Baik. Nggak boleh itu nggak minum obat kayak gitu, nggak boleh ya Pak ya. Tapi ini buat pemirsa di rumah sama ya pemirsa di rumah, bahwa kalau kemudian misalkan saya tensinya tinggi tapi nggak kerasa apa-apa, bukan kemudian tensinya itu nggak apa-apa, bukan. Bahwa oh berarti tubuh saya kuat, bukan juga bukan. sebetulnya. Tapi badan orang tuh ada yang sensitif Pak, kerasa macam-macam, Yeah. ada yang nggak sensitif. Yang model Bapak lebih bahaya. Tambah Oke, lagi ya. kita lanjutin ya. Asam uratnya juga tinggi, Bu. Iya, 14,3. Iya, Laki-laki Bapak tahu, Ibu tahu nggak berapa kalau laki-laki? Tensi tinggi. 7 ya. Iya. Ini sudah 2 kali lipat. Cuma double Pak. Cuma double ya bukan. Mohon maaf Pak Ahmad, ini kalau asam urat tinggi sakit nggak tuh sendi-sendi? Aduh, sampai digotong. Oh tapi pernah berarti sakit. Pernah. Nah, kemarin sampai juga udah kambuh juga. ini Sempet nggak bergerak, Nggak bergerak. Kaku. sendi lutut. ke dokternya Bengkak. digotong. bengkak. Merah. Iya. Waduh, Itu. khas gout artritis tuh Mbak Lula. Ya. Sebulan terakhir aja deh Pak. Yang dirasakan di badan Bapak apa Pak? Ada nggak? Sebulan terakhir ini saya merasakan suka lemes-lemes gitu, lemas. Terus sama kadang-kadang ngantuk. Yang pertama pasti kita mau ngajakin Pak, yuk kita pola hidup sehat yuk gitu. Pola hidup sehat biasa ya Pak ya, udah maksudnya tidurnya yang rapi, makannya mesti dilihat Yeah. gitu Pak ya. Karena udah asam uratnya tinggi ya udahlah Pak, yang jeroan-jeroan dan lain-lain. Kalau ngomongin hipertensi, garamnya, kemudian yang banyak pengawetnya udah harus dijaga ya Pak. Tidur mesti cukup, olahraga juga mesti ada. Ini Pak kalau ngomongin hipertensi, ngeri, kalau Pak. Bapak biarin aja, ini yang akan bisa terjadi. Kerusakan mata nih Pak bisa kejadian. Bapak nih bukan cuma hipertensi loh, ada riwayat juga yang namanya diabetes. Jadi double nih Pak, hipertensi ke mata, diabetes juga ke mata. Jadi hati-hati ini dengan mata ya Pak ya. Stroke, serangan Kemudian jantung, bisa gagal stroke. Stroke-nya ginjal. ini bisa karena pecah Waduh. pembuluh darahnya Pak, atau bisa juga karena tersumbat pembuluh darahnya. Dua-duanya karena hipertensi. Kemudian ini yang paling sering terjadi. Kalau sekarang juga nanti kalau periksa-periksa, semua diperiksa, periksa juga selain ginjal, periksa juga jantungnya. Orang-orang yang hipertensi dalam waktu yang cukup panjang, yang pertama kali kena adalah jantungnya bengkak. Ya. Dan yang terakhir nih Pak, jangan salah, ini gangguan reproduksi juga. Jadi dari sekarang nih Bapak udah harus mengerti, apapun yang terjadi, hipertensinya rapihkan, pola hidup sehat harus dijalani, dan masukkan teknologi laser di sana ya Pak. Nah, di sini saya ingin memberikan ilustrasi ya untuk Anda pemirsa di rumah dan juga Bapak nih. Kira-kira gambaran darah Bapak nih seperti apa sih saat ini? Tuh, Nih. darah Bapak tuh kayak gitu tuh Pak. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Kental darah Bapak gini, Pak. Darahnya kental, dia cenderung menggerombol, nempel satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang normal nih harusnya terpisah satu dengan yang lain. Nah, apa yang terjadi? Udah pembuluh darahnya kaku nih ya Bu, Pak ya Bu ya. Bisa lihat ya tuh, sempit dalamnya. Sempit. Karena pembuluh darah tuh kayak selang ya.
Jadi di dalamnya tuh ada bolongannya sebagai tempat darah jalan, ya gambarannya seperti itu. Udah nyempit, akhirnya apa yang terjadi? Lihat tuh darahnya cenderung menggumpal dan jalannya sulit. Padahal harusnya dia terbuka seperti yang ada di sebelah sini nih. Tuh harusnya terbuka gede, jadi darahnya alirannya lebih baik. Lancar. Nah, lebih lancar. Nah, antara yang terbuka dengan yang tertutup pembuluh darahnya ini adalah peranan dari nitric oxide. Ya, nah apa yang dikerjakan oleh teknologi laser ketika Bapak dan pemirsa di rumah gunakan teknologi laser ini, yang pertama dia akan membantu menguraikan si gumpalan darah. Ya, Pak. Karena yang pertama ya tadi jalannya kan udah macet-macet tuh, dia cenderung menggerombol. Ketika diuraikan maka aliran darah menjadi lebih lancar, dan aliran darah yang lebih lancar ini bukan cuma sekedar oh ya cuman alirannya doang kok lancar, enggak demikian. Karena darah ini berfungsi untuk membawakan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh. Ketika dia terhambat atau tersumbat di sana, ada jaringan yang mengalami kerusakan. Seperti itu. Jadi kita ingin memperlancar aliran darah kita untuk mencegah terjadinya kerusakan organ yang berlanjut. Itu satu. Lalu yang kedua, nantinya dengan menggunakan teknologi laser, dia membantu produksi nitric oxide lebih dioptimalkan kembali, terutama di pembuluh darah kita. Apa yang dikerjakan? Fungsinya adalah dia membuka pembuluh darah sehingga tekanan darahnya bisa lebih terkendali. Jadi saya rasa udah saatnya nih Bapak, Ibu, dan juga pemirsa di rumah, ayo segera take action, gunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Ngomongin hipertensi, ngomongin diabetes, ngomongin asam urat juga Pak ya. Jadi pada dasarnya sekarang nih sekalian Pak, semuanya kita rapikan. Darah dan pembuluh darahnya kita pastikan sehat. Supaya badan kita bisa sehat ya Pak ya. Terhindar dari semua komplikasi yang tadi disebutkan. Iya, jadi take action dong. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol pemirsa. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya nih di sini sudah disesuaikan. Tujuannya adalah seperti yang tadi sudah dibilang, untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jika digunakan secara rutin, disiplin, dan konsisten, dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi, plus asam urat Pak ya. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi tunggu apa lagi pemirsa, segera dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan untuk kesehatan kita pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang terbaik ya, yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Bukan hanya Pak Ahmad, tapi kita semua. Jika kita punya masalah kesehatan, yuk segera atasi masalah kesehatan kita dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Pak Ahmad ya, yang tinggi semua angka-angka. Tensinya tinggi, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, dan pernah punya riwayat gula darah yang tinggi. Pak Ahmad, Ibu Iin, coba diingat-ingat kebiasaan apa yang dulu Bapak lakukan, yang Ibu perhatikan, yang membuat semuanya pada tinggi itu, kolesterol, tensi, gula darah, asam urat. Sok, Bu Iin dulu deh. Makannya nggak ada waktu. Maksudnya? Ada Jadi tuh waktu. makan melulu. Makan mulu. Misalnya pagi aja jam 6 dia udah makan nasi uduk. Oke, terus? Ya. Jam 9 dia bisa makan lagi. Nasi lagi? Nasi lagi terus tidur. Terus? Nanti jam 2, jam 12 tuh dia makan nasi bersantan dan lemak ya. Terus jam 3? Ya itu dia makan lagi bisa. Makan Makannya lagi. tuh nggak ada waktu gitu. Jam 6 sore makan lagi? Sampai mau tidur jam 1, jam 2 tuh dia masak sendiri. Masa jam 1 malam makan? Makanya, kata dia nggak bisa tidur. Iya, Oke. sebenarnya begini ya, gampang laparan itu merupakan salah satu gejala dari diabetesnya memang. Iya. Ya, orang dengan diabetes ini ada polidipsi, polifagi, poliuri. Nah, polifagi ini dia bentar-bentar laparan. Dia Tapi bentar-bentar Bapak emang lapar Pak, bukan iseng kan? Lapar. Emang terasa Makanya lapar. berat. Rasa lapar. Terasa. Semakin Kalau iseng kan, nggak makan nasi dong, terus apa? cemilan Dia harus kayak- nasi. Dia harus nasi. Dia harus nasi. Tuh. Kita pengen cerita sama Bapak. Bapak tahu nggak sih kenapa Bapak selamanya bikinnya kok lemes terus, padahal makan, lapar terus, makan lagi, tapi nggak ada tenaganya. Nggak ada kepikiran ke situ. Oh, Nih nggak kebayangin bisa. nih Pak ya, kita mau kasih tahu sebetulnya gini Pak, kalau Bapak tiap Bapak makan, nanti ada yang namanya makanan masuk, kita masukkan nanti yang namanya glukosa diambil gitu ya Pak, diserap dari tubuh masuk ke dalam darah. Nah kemudian waktu glukosa yang tinggi dalam darah, nanti nih tubuh bilang, ayo dong insulin bekerja. Nah ada yang namanya insulin
insulin Pak, hormon nih. Si insulin ini akan buka pintu Pak, supaya yang glukosa tadi masuk nih ke dalam sel. Di dalam sel kita tuh ada dapurnya Pak. Nanti ketemu sama oksigen, ketemu glukosa. Jadi Pak yang namanya ATP. Dibakar jadi energi. Dibakar jadi energi. ATP tuh molekul Pak yang isinya tenaga. Tapi nih Pak, kalau misalkan glukosanya nggak masuk ke dalam sel, nggak diubah jadi ATP, Bapak nggak dapet tenaganya. Sementara gulanya ngumpul di dalam darah. Waktu gulanya ngumpul dalam darah, Bapak nggak punya tenaga. Sementara Bapak lapar lagi dong, orang nggak ada tenaga ya Pak ya. Saya penasaran deh, gula darah Bapak tuh dulu paling tinggi bisa dianggap berapa sih Ingat Pak? nggak Pak? 400 pernah. 3 bulan yang lalu ada di angka berapa? 260. Tetap tinggi. Jadi memang ngerti ya Pak ya, makin Bapak makan, makin Bapak lapar, terus aja muter di sana. Baik. Oke, makan berantakan, minum berantakan, merokok juga. Merokok juga. Berapa banyak? Ya paling sebungkus deh. Sehari? Seminggu. Oh, seminggu. Oh seminggu, Oke. oke, lumayan ya Pak Lumayan ya. lah, nggak terlalu Ya, ya, banyak. ya. Sekarang masih? Masih, tapi udah sebatang sekarang. Sebatang. Sebatang Sehari. Oke, kita tahu lah, sepakat lah rokok berbahaya ya. Tidurnya bagus nggak Bapak? Zaman dulu nih. Enggak, dulu begadang. Ngapain sih begadang? Enggak ngerti. Ada apa, Pak? Nongkrong di depan Sama siapa? sama teman-teman. Lengkap nih Pak, udah Pak. Satu kegiatan dengan berbagai macam kesalahan dalam hidup sehat ya. Tapi nggak apa-apa. Pak, kami tidak menghakimi Bapak, kami sayang sama Bapak. Kami sayang kepada Anda yang mungkin punya kisah mirip-mirip dengan Bapak. Artinya apa? Anda punya faktor resiko yang sama ya. Nah, sekarang memasuki segmen tahukah Anda pemirsa, makanan atau minuman manis dapat mempengaruhi asam urat. Bapak harus tahu Pak, kok bisa sih makan minuman manis ke asam urat kayak nggak nyambung? Mungkin gitu Anda ya, berpikir begitu ya. Nah, kita bahas ya Pak ya. Oke. Tapi tadi saya mau nambahin dikit aja. Pokoknya nggak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Nah, Kapan Bapak mulai itu dia, Bapak akan jauh lebih sehat. Tapi bicara yang ini nih seru nih pemirsa ya. Karena kalau misalkan ngomongin yang namanya asam urat, apa yang dipantang? Langsung jeroan, betul nggak sih? Emang. Ditambahin lagi nanti, oh Melinjo. sayuran hijau nggak boleh, ini nggak boleh, emping nggak boleh ya gitu Iya, kan iya, biasanya. emping. Tapi nggak pernah kepikiran bahwa sebetulnya makanan manis itu menyumbang. Kalau kemudian iseng-iseng barangkali ya, Google gitu ya, sebetulnya disebutkan dimanapun saja, di literatur apapun juga disebutkan. Setelah disebutin yang jeroan, alkohol gitu ya, daging-dagingan, selalu ditambahkan makanan dan minuman manis. Karena makanan dan minuman manis ini biasanya mengandung fruktosa. Fruktosa ini nanti dipecah, ada purinnya juga. Jadi kalau bicara mengenai asam urat, kita ngomongin semua makanan yang ada isinya purin. Yang nanti keluarnya nanti sebagai asam urat. Jadi gimana kalau punya asam urat tinggi, bukan cuman jeroan yang dipantang, tapi tadi Pak, makanan kemasan-kemasan yang tadi manis-manis Pak, itu pun sudah harus dipantang sekarang ya. Baik. Untuk jaga asam uratnya. Tadi pada segmen sebelumnya kita bahas tentang tensi. Kali ini saya mau bahas tentang gula darah dan juga kolesterol. Tadi Mbak Lula sebenarnya udah menjelaskan tuh, pada saat orang dengan gula darah tinggi ini ada sebuah proses pembakaran atau penghasilan energi yang menurun. Nah, apa yang dikerjakan oleh laser? Laser ini akan membantu meningkatkan kembali proses pembakaran yang menurun pada orang dengan diabetes. Kita sama-sama lihat ya, jadi di dalam tubuh kita ini ada dapur-dapur energi yang ada di sekujur tubuh kita. Kita sebut dengan mitokondria. Mitokondria ini ada di setiap sel tubuh kita, dan nantinya ketika Anda memutuskan untuk menggunakan teknologi laser, si sinar laser ini akan mengoptimalkan kembali dapur energi tersebut. Apa yang dikerjakan? Namanya aja dapur, pasti Ibu In akrab dong ya. Dapur tugasnya buat apa? Masak. Bener ya? Hasil masakannya itu berupa si energi. Energinya itu si ATP, adenosin trifosfat. Namanya masak kan berarti dia butuh bahan baku. Betul ya Bu ya? Nah, bahan bakunya dia menggunakan gula darah dan kolesterol. Nah, proses inilah yang dioptimalkan kembali oleh teknologi laser. Proses pembakaran yang dioptimalkan itu menghasilkan energi yang lebih banyak, yang kita sebut dengan adenosin trifosfat. Dan juga karena dia membutuhkan bahan baku yang lebih banyak, makanya nanti ketika Anda gunakan, kadar gula darah dan kolesterolnya menjadi lebih terkendali. Nah, masalah peningkatan energi ini nggak melulu masalah tenaga. Ya, kalau pada Bapak ketika energi meningkat dan bisa dihasilkan, satu, Bapak jadi gampang laparan. Karena Bapak ini laparan karena energinya nggak ada.
Kenapa energi gak ada? Gulanya numpuk semua di pembuluh darah. Ketika energinya ada, Bapak gak jadi gampang laparan. Untuk Anda yang menderita diabetes juga sama. Itu satu. Lalu yang kedua, Bapak menjadi lebih bertenaga, gak gampang lemesan ya. Jadi bisa berproduktivitas, bisa beraktivitas dengan baik, gak bisa mau olahraga, akhirnya gak males-malesan lagi. Lalu yang ketiga adalah proses jaringan regenerasi sel itu menjadi lebih baik. Ketika kita berbicara masalah energi, ingat ini nggak melulu masalah tenaga. Ini merupakan pegangan utama untuk keseharian tubuh kita. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, Bapak pakai teknologi laser, itu ngebantu Pak, ngebantu dari sisi pemeriksaan hasil-hasilnya dan juga dari sisi kehidupan Bapak sehari-hari. Dan tentunya kita ingin mengingatkan nih untuk Anda pemirsa di rumah ya, kita putus nih mata rantai diabetes dari sekarang, salah satunya yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Ya. Jadi kalau Bapak misalkan nanya, ini sebenarnya tuh teknologi ini gimana sih makainya gini Pak? Nih. Modelnya gini Pak, dia bentuknya seperti jam tangan memang, tapi dipakainya di pergelangan tangan kiri. Kayak saya gini, Pak. Kenapa di kiri? Karena di situ ada dua pembuluh darah besar, ada arteri urnalis dan arteri radialis. Kemudian nanti kalau kemudian di sini tadi yang disebutkan tadi semua tuh Pak, ada nitric oxide yang keluar, ada bantu dapurnya sel, semua jalan. Tapi selain itu Pak, selain tadi dipakai di pergelangan tangan, dia juga punya ekstensi. Ekstensinya itu bisa dipakai di dalam rongga hidung, namanya intranasal. Buat apa gitu? Tadi yang di tangan ini bantu ya untuk sirkulasi seluruh tubuh. Yang di dalam rongga hidung ini akan bantu sirkulasi di dalam kepala kita Pak. Nah Bapak kalau misalkan sering keluhan yang migrain, yang sakit kepala, yang sinusitis, ini akan dibantu semuanya. Termasuk juga pemirsa untuk orang-orang yang pernah kena stroke. Karena intinya adalah sirkulasi darah di dalam otak. Pembuluh darahnya kecil-kecil banyak itu Pak, dijaga supaya lancar. Supaya nggak terjadi yang namanya penyumbatan. Stroke itu penyumbatan ya Pak ya, atau pecah pembuluh darah itu juga lari ke arah stroke. Terus kemudian apa yang akan dilakukan lebih jauh? Jadi di sini ya Pak, dijaga supaya tidak terjadi stroke dan juga dijaga supaya tidak terjadi stroke yang berulang. Ngerti ya Pak ya? Ya. Sampai di sini. Dan tambahannya lagi sebetulnya, nah ini dia Pak, ini ada titik akupuntur, ada LU9, 789. LU itu kependekan dari lung. Titik-titik ini berhubungan dengan paru. Kemudian ada yang namanya PC, perikardium, maksudnya sekitar jantung kita. Ada lagi yang namanya HT, 4567, berhubungan sama jantung, karena itu dia heart namanya ya Pak ya. Titik akupuntur ini larinya nanti kalau tersinari oleh teknologi laser ini, dia membuat kesehatan semua tadi organ-organ tubuh tersebut. Jadi sebetulnya ini bukan cuma teknologi laser yang akan membantu darah dan pembuluh darah, dia juga akan merangsang titik akupuntur kita. Jelas ya Pak ya? Apa namanya? Satu alat ini membantu kemana-mana nih Pak sebetulnya. Supaya Pak Ahmad makin yakin, supaya Anda juga pemirsa makin yakin betapa banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser buat kesehatannya ya. Nih, kita saksikan tayangan satu. Saya menderita serangan jantung, udah gitu kolesterol tinggi, gula darah tinggi, terus asam urat juga tinggi. Kalau bangun tidur juga susah bangun, mesti dibantu. Badan saya terasa ringan, jadi fit kembali gitu. Kolesterol juga stabil, karena gula darah udah di bawah 200. Take action, gunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi ada 14 titik sinar terapi. Di alat ini ya, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan yang rutin, dokter laser ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Pemirsa, ayo segera dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat ya, dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Pemirsa, jika Anda ingin sehat, yuk atasi masalah kesehatan dan juga komplikasinya. Sekarang juga, semangat!
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.